Di dalam lingkungan air, masukkan atau tambahan kotoran organik ke dalam kolam antara lain disebabkan oleh perubahan alam lingkungan yang drastis terjadi, seperti perubahan suhu, pH atau keasaman, diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi berakibat drop plankton. Kelebihan pemberian pakan yang disebabkan berbagai faktor masalah memicu turunnya nafsu makan. Kualitas pakan yang tidak stabil dan mudah hancur sebelum termakan udang. Kekuatan pompa atau sistem pembuangan yang tidak terkumpul pada satu titik, sehingga tidak efisien dalam sistem pembuangannya. Atau bisa juga reservoir yang kita gunakan untuk mengencerkan, kekurangan cadangan air dengan kadar rendah bahan organik terlarut di bawah 50 ppm. Ada 4 cara secara teknis untuk memanage mengurangi jumlah kotoran bahan organik di kolam kita. Cara yang pertama, pengenceran atau pergantian air di kolam. Yang kedua, pengambilan untuk tumbuh fitoplankton. Ketiga, proses nitrifikasi oleh bakteri autotrof. Dan yang keempat, proses bioflok oleh bakteri heterotrof. Lebih rinci, kami paparkan satu persatu pengenceran atau pergantian air di kolam. Teknik ini adalah teknik budidaya yang paling lama dilakukan oleh para petani. Maka kuantitas air yang bagus, sumber air yang bersih, dan tidak mengandung polutan sangat menentukan keberhasilannya dalam teknik pengenceran. Hal ini sangat terlihat kemampuan daya dukung jumlah debit air yang tersimpan di reservoir. Semakin besar cadangan reservoir, maka akan semakin aman tingkat kestabilan lingkungan sistem budidaya. Prinsip dasar dari metode ini adalah dengan mengurangi konsentrasi bahan organik terlarut di dalam kolam melalui penambahan air segar. Keberhasilan menurunkan atau mengurangi kadar bahan organik terlarut dikembangkan dengan optimasi pemanfaatan konstruksi instalasi reservoir ataupun perlakuan air buang yang harus melalui pengendapan organik, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kelarutan bahan organik terlarut di suatu area atau hamparan budidaya. Kelebihan dan kekurangan pengenceran. Kelebihannya mudah dilakukan dan cepat sehingga terjadi perubahan lingkungan air dengan menurunkan kadar bahan organik terlarut. Kekurangannya, biaya tinggi pada sistem budidaya intensif karena membutuhkan volume air yang besar. Apabila sumber air terbatas, pergantian air dalam jumlah besar dapat berdampak negatif pada lingkungan. Tidak mengatasi sumber masalah, pengenceran hanya bersifat sementara dan tidak mengatasi akar masalah, yaitu produksi bahan organik terlarut yang berlebihan. Strategi pengenceran yang efektif. Untuk memaksimalkan efektivitas pengenceran, beberapa strategi dapat diterapkan. Pengenceran dapat dikombinasi dengan metode lain seperti penggunaan probiotik, aerasi, dan pengendalian pakan untuk hasil yang lebih optimal. Frekuensi dan volume penggantian air harus disesuaikan dengan kondisi kolam dan tingkat pencemaran. Lakukan pemantauan kualitas air secara berkala dan mengetahui efektivitas pengenceran. Perlakuan pengenceran adalah metode untuk memperbesar ruang kepadatan kelarutan BOT di air. Beban BOT yang mulai tinggi akan memberi kesempatan fitoplankton negatif dari jenis blue-green algae dan bakteri negatif Vibrio untuk lebih subur tumbuh di air. Dengan melakukan pengenceran, maka beban BOT di air menurun, sehingga memberikan kesempatan fitoplankton dengan kandungan klorofil atau butir hijau daun yang tinggi seperti dari jenis chlorella untuk lebih tumbuh dengan bagus. Sehingga fitoplankton yang buruk dari jenis blue-green algae dari jenis Oscillatoria tidak sempat tumbuh di kolam. Maka bakteri buruk seperti Vibrio juga akan tertekan pada ambang aman paling bawah. Mekanisme simbiotik perombakan kotoran organik oleh fitoplankton dan bakteri telah kita bahas pada video-video kita sebelumnya. Pada situasi lingkungan air dengan kadar BOT yang termanage dengan bagus seperti ini, maka proses perombakan kotoran bahan organik dengan cara nitrifikasi dan bioflok akan terjadi dengan lebih seimbang, yang akan kita bahas pada video-video kami berikutnya. Apakah sistem pengenceran ini aman-aman saja setelah dilakukan? Apakah akan membuat lingkungan air menjadi lebih baik sehingga terjadi pemulihan kondisi kualitas air dan keadaan udang? Teknik pengenceran yang baik adalah di mana kecepatan penurunan daya dukung air kita buat sestabil mungkin,
sehingga bisa meminimalkan tingkat stres lingkungan terhadap kondisi udang. Apabila volume pergantian air terlalu banyak dan mendadak dibuang melebihi 30% dalam sehari, bisa mengakibatkan udang stres dan berusaha beradaptasi dengan perubahan tekanan lingkungan air, akan memicu terjadinya molting massal yang tentunya mekanisme pertahanan molting atau ganti kulit pada udang akan berakibat pada lemah dan menurunnya kondisi fisik udang yang berakibat mudah terserang penyakit. Stres perubahan lingkungan ini tentunya sangat berbeda-beda pada setiap kolam karena dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kepadatan kehidupan udang, cuaca, dan suhu lingkungan. Maka biasanya yang dilakukan dalam pergantian air menggunakan sistem running water, yaitu kita usahakan debit air yang keluar saat kita buang hampir seimbang dengan jumlah air yang masuk, dengan memperhitungkan kualitas air dan kadar garam atau salinitas. Dengan cara ini, frekuensi dan volume pergantian air bisa kita atur sesuai kebutuhan pada tiap kolam. Perlakuan apa sajakah yang perlu dilakukan setelah kita sudah melakukan sistem pengenceran? Pemantauan kualitas air perlu dilakukan terutama untuk menjaga tingkat kestabilan pH atau keasaman. Maka perlu aplikasi dolomit. Magnesium akan berfungsi sebagai buffer penstabil pH di air. Dan bikarbonat yang dikandung sangat membantu fitoplankton dalam bertumbuh dengan fotosintesanya. Di samping dolomit mempunyai daya koagulan atau mengumbalkan partikel-partikel lembut BOT yang melayang, akan membantu lingkungan air untuk lebih cepat bening. Pemakaian dolomit dengan ukuran partikel yang lembut saat melayang di air membantu berfungsi sebagai shelter atau tempat menempel bakteri dan partikel bahan organik yang akan dibentuk dalam sistem bioflok. Maka aplikasi probiotik setelah dolomit sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan dan recovery lingkungan air. Bagaimana bila sistem pengenceran ini tidak bisa kita lakukan? Pengenceran ini bisa dilakukan bila kita sudah memperhitungkan debit kebutuhan air yang dibutuhkan. Apabila debit tidak mencukupi atau terbatas, maka perlu dilihat tingkat kepadatan biomasa udang, ukuran, dan umur udang. Manajemen air bisa dilakukan dengan lebih ketat dengan menghitung kebutuhan pakan yang tepat. Jangan sampai terjadi kelebihan pakan yang berakibat buruk terhadap lingkungan. Penggunaan kincir yang kuat sehingga flow atau arus merata ke seluruh badan air kolam yang akan mensupport sistem perombakan BOT oleh fitoplankton dan bakteri lingkungan. Aplikasi probiotik rutin akan menjaga jumlah komunitas bakteri lingkungan yang menguntungkan untuk menjaga agar bakteri negatif seperti Vibrio tidak tumbuh di air. Sistem pengenceran ini memang paling mudah dan cepat dilakukan para pembudidaya. Perlakuan cepat terjadi dengan menurunkan kadar bahan organik terlarut yang mulai tinggi. Tetapi, bila pengenceran ini tidak didukung oleh sistem IPAL yang bagus di suatu area tambak dan pada kawasan pertambakan, menyebabkan semakin cepat meningkatnya kadar BOT di kawasan lingkungan. Maka, perlu adanya sistem IPAL atau instalasi penguraian air limbah yang dapat merubah BOT menjadi diendapkan dan dikumpulkan, tidak secara langsung dibuang ke sungai ataupun laut, yang berakibat eutrofikasi kondisi kesuburan berlebih dengan pendangkalan kawasan. Limbah yang sudah berupa padatan bisa diproses menjadi bahan pemupukan tanaman pertanian karena kandungan nitrogen dan fosfat dari sisa kotoran yang tinggi. Setelah sistem pengenceran sebagai upaya untuk memanage BOT, maka pada berikutnya kita akan membahas peran fitoplankton menguraikan BOT dalam sistem nitrifikasinya oleh bakteri autotrof yang akan kita bahas pada video berikutnya. Apabila dirasa bermanfaat, mohon dibantu like, share ke rekan-rekan, dan subscribe agar tidak tertinggal dengan informasi-informasi lainnya. Dukungan para sahabat sungguh menginspirasi kami untuk bisa menulis video-video selanjutnya.